Definisi himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah kumpulan benda atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas atau yang memiliki batasan yang jelas. Nah, ini penting sekali definisi yang jelas. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif, artinya tergantung. Mungkin ibu melihat cewek itu cantik, tapi bagi anak ibu, cewek yang ibu lihat itu jelek. Begitu juga ganteng, ini tidak jelas karena mungkin ibu melihat cowok itu ganteng, tapi yang ibu lihat cowok itu ganteng menurut anak ibu juga belum tahu ganteng. Jadi di sini definisinya tidak jelas. Karena cantik dan ganteng ini sifatnya relatif. Contoh selanjutnya yang tidak jelas, bisa tinggi. Tinggi di sini bisa menjadi jelas dan bisa jadi tidak jelas. Tinggi bisa jadi jelas, misalnya tinggi itu disertai dengan angka. Angkanya di sini misalnya siswa kelas 7 MTS Negeri 1 yang tingginya 150 cm. Nah, di sini jelas kita ukur siswanya yang tinggi 150 cm, siapa anggotanya. Nah, di situ jelas. Kalau di sini tinggi saja, di sini definisinya tidak jelas. Nah, biar lebih memahami apa itu definisi himpunan, kita lihat contohnya. Sebelum kita melihat contohnya, jadi definisi yang tidak jelas di sini mengandung kata sifat. Contoh, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan merupakan himpunan? Pertama, kumpulan siswa berbadan gemuk. Nah, himpunan atau bukan? Ya, jelas di sini bukan himpunan. Di sini definisinya belum jelas, siswa yang berbadan gemuk. Yang di kategori gemuk itu berapa sih beratnya? Berat idealnya berapa? Nah, tidak disertai angka. Jadi di sini bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan murid MTS Negeri 1 Bengkalis yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Ya, jelas di sini termasuk himpunan karena tinggi di sini disertai dengan angkanya. Tingginya berapa? Ya, yang diminta adalah tinggi badannya lebih dari 160 cm. Jadi, termasuk himpunan. Yang ketiga, kumpulan nama hari dalam seminggu. Nah, kumpulan nama hari dalam seminggu termasuk himpunan. Karena apa? Karena di sini definisinya jelas. Nama-nama hari dalam seminggu kita ketahui Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, kumpulan nama hari dalam seminggu termasuk contoh dari himpunan. Yang keempat, kumpulan hewan yang lucu. Nah, anak-anak ibu, hewan yang lucu di sini kumpulan hewan yang lucu di sini jelas termasuk himpunan bukan? Iya, bukan termasuk himpunan karena di sini bisa kita ketahui hewan yang lucu itu apa syarat ukurnya? Tidak ada ya, tidak jelas di sini. Jadi, kumpulan hewan yang lucu bukan termasuk himpunan. Yang kelima, kumpulan warna lampu lalu lintas. Ya, jelas termasuk himpunan. Mengapa? Karena kita ketahui lampu lalu lintas itu ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Jadi kumpulan warna lampu lalu lintas termasuk himpunan. Nah, di sini Ibu lanjutkan lagi. Anggota himpunan. Nama himpunan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan anggotanya ditulis antara kurung kurawal. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf E atau elemen. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E, dicoret. Yang dicoret itu lambang bukan anggota himpunan. Contoh. Yang pertama, ayam.
Nah, coba lengkapi. Apakah ayam termasuk anggota atau bukan anggota? Nah, ayam anggota atau bukan anggota? Binatang mamalia. Oh iya, ayam ini bukan termasuk binatang mamalia. Berarti dia bukan anggota himpunan. Jadi ayam termasuk apa? Ayam termasuk binatang unggas ya. Jadi ayam bukan anggota binatang mamalia. Contoh selanjutnya. 1990. Nah, di sini suruh lengkapi lagi. Apakah 1960 termasuk tahun kabisat? Ya, kita ketahui. Apa itu kabisat? Kabisat itu yang habis dibagi 4. Kita coba. 1990. Bisa dibagi 4? Iya, ternyata tidak bisa dibagi 4. Jadi, 1990 bukan anggota tahun kabisat. Soal selanjutnya lagi, biar lebih paham. Ya, huruf K. Ini di sini huruf K kecil adalah apakah termasuk himpunan atau bukan? K adalah huruf konsonan dalam abjad. Termasuk anggota himpunan atau bukan? Ya, jadi huruf K termasuk anggota huruf konsonan dalam abjad. Kita ketahui huruf vokal kan ada A, I, U, E, O. Yang ditanya sini adalah huruf konsonan ya. Nah, selanjutnya angka 12. Nah, 12 di sini dia lengkapi ya, dilengkapi apakah anggota atau bukan anggota bilangan komposit. Nah, di sini anak ibu harus tahu apa itu bilangan komposit. Ya, bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Kita ketahui faktor ya. Jadi bilangan cacah yang lebih dari 2 faktor. Sekarang faktor kita ketahui faktor 12. Berapa ya? Faktor 12 itu apa? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang yang namanya komposit adalah bilangan cacah yang lebih dari 2 faktor. Nah, jadi 12 itu lebih dari 2 faktor. Jadi 12 adalah anggota bilangan komposit. Ya, lanjut. Menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita perhatikan anggota himpunan A ini dimulai dari angka 1. Kita ketahui bahwa bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Jadi sini adalah di dalam anggota himpunan A ini adalah 5 anggota bilangan asli ya. 5 anggota bilangan asli. Jadi menyatakan suatu himpunan dengan cara yang kedua, dengan kalimat atau kata-kata. Nah, dari soal himpunan A itu tadi, ya dapat kita buat dengan kalimat atau dengan kata-kata. Jadi, A sama dengan, ini A adalah, jadi boleh juga A sama dengan anggotanya dengan kata-kata. Di sini ada 5 anggota tadi, jadi kita tulis 5 dulu. 5 bilangan asli, karena dia dimulai dari 1. Jadi dengan kalimat atau kata-kata A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Atau boleh juga ditulis A adalah, di sini perbedaannya yang pertama dengan kedua. Di sini tidak ada kurung kurawal, yang langsung ditulis himpunan. A sama dengan atau A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Selanjutnya menyatakan suatu himpunan dengan cara yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Sini soal himpunan A tadi dapat disajikan dalam bentuk notasi himpunan. Ya, A, himpunan A ini tadi kita buat A. Ya, dibuat notasinya adalah himpunan A di mana A kecil dari 6. Mengapa dia kecil dari 6? Karena anggotanya sampai 5, 1 sampai 5 ya. Berarti apabila anggotanya kecil batasnya sampai 5, berarti dia kecil dari 6. A ini anggota bilangan asli. Atau boleh ditulis lagi. Himpunan A di mana A kecil sama dengan 5.
Ya, A kecil sama dengan 5. Jadi kecil sama di sini 5-nya termasuk anggota ya. Dituliskan anggotanya. Berarti A anggota bilangan asli. Untuk lebih paham kita bahas contoh soal. Yang pertama, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggotanya. Ya, kita kembali lagi huruf himpunannya kita bahas adalah A adalah himpunan bilangan cacah yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Nah, jadi anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi yang lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 tentu 4 ya. Itu anggotanya kita daftarkan. Contoh soal yang kedua. Nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Di sini anggotanya himpunan B adalah 5, 7, 11, dan 13. Jadi kalau kita perhatikan 5, 7, 9, 13 adalah termasuk bilangan prima. Jadi bilangan primanya dimulai dari yang kedua. Ya, 2. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi karena di sini dimulai dari 5, nah kita buat batasannya. Ya, jadi batasannya boleh. Ya, nanti kalau itu dalam bentuk notasi. Ini diminta adalah dengan kata-kata. Jadi B adalah himpunan bilangan prima dari 5 sampai 13. Contoh soal yang ketiga. Nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. Notasi pembentuk himpunan. Jadi karena di sini anggota himpunan B-nya 5, 7, 11, 13. Jadi ini kan bilangan prima. Tapi 2-nya tidak tertera. Jadi kita buat batasannya ya. Nah, kita buat batasannya. 5, 7, 11, 13. Cara menyajikan dengan notasi. Himpunan C di mana? Nah, kita buat letakkan antara. Nih, di tengah-tengah ya apanya? Yang kita inginkan. 5, 7, 11, 13 ini. Letakkan huruf C-nya atau himpunannya di tengah. C, cara membacanya himpunan C di mana C besar sama dengan 5 dan kecil sama dengan 13. Yang mana C adalah himpunan bilangan prima atau C anggota bilangan prima. Nah, sampai sini anak-anak Ibu. Ya, cukup. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan soal. Assalamualaikum.